Shalom, bertemu lagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Yunani dengan topik kata kerja. Secara khusus kita melihat kata kerja pasif, futurum, dan aorist. Nah, di sini ada dua nanti yang kita pelajari adalah aorist pasif indikatif yang kita akan melihat ya, awalan, augment, kata dasar, ditambah dengan sisipan, ditambah dengan akhiran khusus. Yang kedua nanti kita melihat futurum pasif indikatif, yaitu dari kata dasar, ditambahkan dengan S, ditambahkan dengan akhir yang sama dengan present pasif. Contohnya kita melihat. Nah, kita melihat dulu bahwa sekali lagi bahwa dalam bahasa Yunani ada dalam bentuk tunggal dan juga jamak. Nah, kita melihat dalam bentuk aorist dan futurum dengan menggunakan kata eluten dan lutesomai. Artinya saya telah dilepaskan karena masa lalu, pernyataan aorist itu satu kali di masa lampau, dan futurum itu saya akan dilepaskan. Nah, orang pertama tunggal, eluten, artinya saya telah dilepaskan, dalam bentuk futurum, lutesomai, saya akan dilepaskan. Orang kedua tunggal, elutes, dalam bentuk futurum, lutese, artinya kamu akan dilepaskan. Kalau aoristnya itu adalah kamu telah dilepaskan. Nah, orang ketiga tunggal yaitu elute, artinya dia telah dilepaskan. Dalam bentuk-bentuk lutesitai, artinya dia akan dilepaskan. Nah, kita melihat dalam bentuk jamak. Orang pertama jamak elutemen, ya. Terus orang dalam bentuk futurum lutesometa. Ya. Nah, dalam bentuk orang kedua jamak elutete, dalam bentuk futurum luteseste. Dan orang ketiga jamak elutesan, artinya mereka telah melepaskan, dalam bentuk futurumnya lutesontai, artinya mereka akan dilepaskan. Nah, perhatikan bahwa bila mana kata dasarnya berakhiran dengan huruf mati, maka terjadi perubahan-perubahan. Ya, yang pertama kultural, kata bentuk huruf kulturalnya itu kappa, xi, dan gamma di muka theta menjadi si. Ya, contohnya dioko menjadi edioxten. Ya. Dalam huruf dental, tau, theta, delta di muka theta menjadi sigma. Contohnya peito menjadi epeisten. Nah, bentuk huruf labial yaitu P, V, beta di muka theta menjadi V. Contohnya pemto menjadi epemten. Nah, aorist kedua sewaktu-waktu terdapat dalam arah pasif juga contohnya. Aorist kedua dari grafo saya menulis dan kinosko saya mengetahui. Nah, kalau kita melihat bentuk tunggal, orang pertama tunggal grafen dan dan kata kinosko menjadi eknon. Orang kedua tunggal grafes, orang ketiga tunggal grafe. Kita melihat kata kinosko, orang kedua tunggal eknos, orang ketiga tunggal eknon. Kita melihat kata grafo dalam bentuk orang pertama jamak grafmen, orang kedua jamak grafete, orang ketiga jamak grafesan. Nah, selanjutnya kita melihat dalam bentuk orang pertama jamak kata kinosko yaitu eknomen, orang kedua jamak eknote, dan orang ketiga jamak eknosan. Ya, artinya saya mengetahui, ya, atau ini dalam bentuk orang pertama tunggal, tapi dalam bentuk orang ketiga jamak itu mereka mengetahui. Nah, di bawah ini juga tercantum daftar kata-kata yang bisa yang biasa digunakan, tetapi tidak teratur, ya, dalam bentuk aorist pasif. Contohnya present aktif itu akowo, dalam bentuk aorist aktif itu ekousten, dalam bentuk futurum itu akoustesomai, artinya mendengar.
dalam bentuk present kaleo, dalam bentuk aorist aktif ekleten, dalam bentuk futurum kletesomai, memanggil. Dalam bentuk prestatif krupto, dalam bentuk aorist aktif itu ekruben, dalam bentuk futurum pasif krubesomai, artinya menyembunyikan. Nah, dalam bentuk prestatif lambano, dalam bentuk aorist itu elemben, dalam bentuk futurum itu lemftesomai, artinya mengambil. Dalam bentuk present aktif lego, dalam bentuk aorist itu ereten, dalam bentuk futurumnya tidak ada, artinya berkata. Nah, dalam bentuk present aktif itu sozo, dalam bentuk aorist aktifnya esoten, dalam bentuk futurumnya sotesomai, artinya menyelamatkan. Bentuk present teleo, dalam bentuk aoristnya etelesten, dalam bentuk futurumnya telestesomai, artinya menyelesaikan. Nah, tentu dalam bagian ini nanti teman-teman akan melaksanakan latihan, mencoba menerjemahkan, dan juga kalau boleh sudah mulai belajar untuk menganalisis kata. Tentu saya sudah pernah sajikan bagaimana menerjemahkan dan juga menerjemahkan kalimat dalam teks Yunani. Tuhan memberkati.